Oke, Loh, cek cek. Ya, Suara Kak Ditra halo, sudah terdengar dengan cek, jelas? cek. sudah jelas, Kak. Aman ya, baik di Daris dan juga Faik. Oke, sebelumnya Kak Ditra buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, selamat malam. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada di pertemuan pertama untuk di Les Albonova gitu ya. Di sini pesertanya hanya dua, ada Ahmad Daris dan juga Faik. Nah, selama nanti kita akan belajar, teman Faik ataupun teman Ahmad Daris itu nanti hanya dua ini saja. Dan bersama tambahannya itu adalah Kak Ditra, selaku tutornya gitu. Oke, sebelum dimulai, oke, Kak Ditra akan on kamera. Suaranya sudah jelas dan Kak Ditra akan memperkenalkan terlebih dahulu gitu ya. Oke, tadi udah Kak Ditra buka juga, izin memperkenalkan diri, nama kakak adalah Ramanda Ditra Christian. Boleh dipanggil Kak, karena umur kita sepertinya nggak beda jauh ya. Karena berdasarkan hasil diagnostik, Daris itu 15 tahun dan Faik juga betul ya? 16. Enam Tahun belas ini sekarang, 16. berarti Faik berapa? 15. 15. Berarti kita tidak terbaut jauh sebenarnya. Eh, ya biar nggak ada gap aja gitu. Biar nggak terlalu apa jauh aja gitu. Jadi panggil Kak itu juga boleh. Oke, kalau boleh tahu, Kak Ditra mau kenalan lebih dekat dulu nih ke Daris maupun ke Faik gitu ya. Oke, mungkin Kak Ditra mulai dulu dari Daris, panggilan boleh perkenalan, nama panggilannya siapa, asalnya dari mana, terus saat ini kelas berapa dan kurikulumnya apa. Itu, oh hobi juga boleh kalau mau disebutin gitu. Jadi, Halo, nama saya Ahmad Daris Perdipta Hendriana. Biasa dipanggilnya Daris. Untuk saya tinggalnya berada di Tangerang, Kabupaten Tangerang. Tepatnya di Curug depan Kelurahan Sukabakti. paham paham. Dan untuk saya berada di baru naik kelas 11 sekarang. Dan untuk kurikulum yang saya Ambil di sekolah. eh, ya dan kurikulum di sekolah saya eh, Merdeka eh, bukan? SMK SMK Oh SMK. SMK di bidang TKJ. Oh bidang TKJ. Berarti matematikanya itu tandanya hanya matematika wajib ya. Sepengetahuan Kak Ditra Iya, kalau di SMK itu tidak ada matematika peminatan gitu ya. Berarti tidak akan ada iya, ketemu materi kalkulus dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sih. iya. Positifnya di situ kalau untuk SMK. Hobinya apa nih Deris? Hobinya eh kalau ada dua, main Apa? motor, Main motor. main motor sama ya main game. Main game, oke. Oke. Nah, berikut ya Faik. Ada temennya dari Tangerang dan sekarang sudah kelas 11 gitu ya. Oke, mungkin sekarang saatnya giliran Faik ya yang memperkenalkan diri. Boleh disilakan. Oke, perkenalkan nama saya Faigian Alvarezi. Mm-mm. Saya dipanggilnya Faik. Faik, oke. Berarti Daris dan Faik. Oke, Kak Ditra akan ingat. Terus kurikulumnya kurikulum Merdeka kayaknya. Merdeka. Heeh. Merdeka sekarang kelas berapa nih? Mau naik kelas 9. Mau naik kelas 9. Hobinya apa, Faik? Hobinya ya, ya mungkin olahraga. Olahraga. Olahraga kesukaannya apa tuh? Kalau boleh tahu. Basket, futsal, atau Bola, atlet, apa? sepak bola. Bola. Oh, berarti futsal dan sepak bola suka lah ya. Oke, gitu aja ya. Kita anggap semuanya di sini berteman gitu ya. Oh, asalnya dari mana nih? Kayaknya Faik tadi tertinggal asalnya dari Aslinya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur. Kabupaten Pacitan, berarti Jawa Timur. Oke, cukup jauh ya. Ada Tangerang, ujung barat Jawa, dan Pacitan ada di ujung timur Jawa gitu ya. Oke. Tadi kalau Kak Ditra hanya perkenalan nama, asalnya itu dari Lampung, tapi untuk saat ini domisilinya ada di Tangerang, dekat sama Daris di Curug, Kak Ditra ada di Cisau, gitu ya. Oke, semuanya salam kenal ya. Ini kelas kita. Nah, ada Kak Ditra yang mau sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Jadi sebenarnya Kak Ditra sudah ajukan
ajukan ke customer service di Albunova terkait ini perbedaan jenjang gitu ya. Karena kan di sini dari sejenjangnya sudah kelas 11 dan Faik itu sendiri jenjangnya baru naik kelas 9 dan kebutuhan metodologisnya juga berbeda gitu. Spesialisasi goals-nya itu beda. Nah, tapi untuk pertemuan pertama ini akan Kak Ditra usahakan konduk gitu untuk melakukan pertemuan dengan memberikan space baik antara Daris dan juga Faik untuk mendapatkan goals masing-masing. Jadi nanti ada materi yang memang dikhususkan untuk Faik dan ada juga materi yang dikhususkan untuk Daris. Tapi terdapat irisan di keduanya, Daris dan Faik sama-sama butuh materi dasar itu karena kita baru listen pertama kan ya. Jadi Kak Ditra baca metodologisnya dulu dan hasil diagnostik terus Kak Ditra bentuk berdasarkan kurikulum kalian tes diagnostik, baru nanti ke depannya akan disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Atau jika nanti memang memungkinkan, maka akan ada penyesuaian jenjang. Artinya apa? Jika memang nanti ada gap yang terlalu besar, itu antara yang jenjang kelas 11 dan kelas 9 itu akan dipisahkan, gitu. Ada kemungkinan seperti itu juga, itu spoilernya, tapi belum pasti ya. Oke? Jadi sekarang pertemuannya kita akan membahas materi dasar dulu, tapi tetap menyinggung masing-masing goals baik dari Daris maupun Faik. Oke, sudah siap ya? Jadi nanti kalau terasa materinya terlalu berat, itu bilang aja. Tapi diperhatikan supaya lebih paham. Jadi ketika ketemu materi tersebut, oh sebelumnya sudah belajar dengan Kak Ditra terkait materi itu, siapa tahu nanti baik dari Faik ataupun dari Daris ketemu di materi itu atau dasarnya itu kepake di materi-materi yang lain karena berkaitan dan berhubungan. Oke, itu mungkin yang bisa Kak Ditra sampaikan. Sudah siap dengan pertemuan malam ini? Siap. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Belum ya? Belum. Nah, jadi kegambarkan ya antara gapnya dari Daris dan Faik pasti kebayangkan perbedaan antara jenjang yang satu dengan yang lain agak cukup jauh gitu kan ya. Nah, Kak Ditra tapi tetap menyesuaikan sesuai metodologisnya. Jadi insya Allah masih bisa tertolong gitu ya untuk malam ini gitu. Nanti kalau memang sudah ada kebijakan dari tim Algunova baru Kak Ditra akan kabari segera. Itu dulu. Oke, sebelum kita mulai, Kak Ditra akan memastikan slide PPT-nya sudah tampil semua ya, baik di Daris ataupun Faik. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, dari judulnya juga Kak Ditra sudah tekankan kalau FAIK itu akan menguatkan dasar untuk melakukan TKA di jenjang SMP, sedangkan Ahmad Daris itu fondasi matematika SMA. Artinya masih harus punya dasar matematika dasarnya dari bilangan untuk nanti berkaitan dengan matematika kelas 10 dan kelas 11. Jadi bertahap ya Daris, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Oke, itu dulu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan berdoa. Di sini keyakinannya gimana? Sama semua kah? Kak Ditra Muslim, yang lainnya? Muslim. Saya Muslim. Muslim. Untuk Faik? Muslim. Muslim Muslim. juga. Oke, berarti kita akan berdoa menurut agama Islam gitu ya. Dan kepercayaan supaya belajarnya lebih lancar. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Harapannya ke depannya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan dapat dipahami dengan baik. Oke, Kak Ditra mulai. Slide-nya sudah muncul. Tadi kita akan baca judulnya dari yang pertama dulu nih. Berdasarkan sistem TKA, baik di jenjang SMP atau SMA, capaian pembelajaran yang harus dilakukan itu adalah baik Daris dan juga Faik itu harus paham terkait operasi bilangan cacah, baik cacah maupun rasional gitu ya. Nah, kenapa harus paham dulu dasar operasi bilangan? Berdasarkan diagnostik juga yang Kak Ditra lihat, terdapat penguatan yang harus dikuatkan di bagian ini. Supaya apa? Ketika ketemu materi lanjutan, misalkan ada materi eksponensial, itu di SMA ada, terus di SMP juga itu ada, ini berkaitan, ini ada di kelas 10, eksponensial yang ini juga ketemu di kelas 8. Kalau tidak salah, Faik pasti sudah ketemu kan ya materi eksponensial, betul? Eksponensial materi. Eh, Bilangan berpangkat. Oh ya. Nah, itu sudah ketemu kalau insya Allah. Karena Kak Ditra sudah baca kurikulum Merdeka, karena sebelumnya juga sudah ada kelas yang udah konduk sampai ke eksponensial juga. Jadi insya Allah pengantarnya dari sini dulu. Kayak kita ada bilangan, operasi aritmatika,
kita akan menentukan estimasi, lalu di TKA itu juga untuk SMA nanti akan ditekankan faktorisasi prima, rasio, dan juga nanti akan ada yang namanya proporsi. Itu yang kira-kira akan kita lakukan selama kelas ini berlangsung. Nah, Kak Ditra akan cerita dulu nih, sebenarnya manfaatnya matematika, belajar bilangan cacah itu apa sih gitu. Jadi Kak Ditra akan jelaskan dulu bilangan cacah dan juga bilangan bulat ataupun nanti bilangan rasional itu akan ketemu selalu di dalam kehidupan. Dalam hal jual menjual beli dan juga misalkan tadi hobinya misalkan olahraga berarti akan ada skor di game juga akan ada poin ataupun rank dan lain sebagainya itu membutuhkan yang namanya dasarnya bilangan dan juga kita akan menentukan jarak itu juga pasti kita akan berurusan yang namanya dengan bilangan. Contoh masalahnya di sini ada nih. Sebuah klub sekolah itu akan membeli 18 paket air mineral. Mungkin paket bisa digantikan kalau kita kenal itu 18 dus gitu ya, yang kita kenal itu sebanyak itu. Nah, setiap dusnya berisi 24 botol atau setiap paketnya itu berisi 24 botol. Lalu sebanyak 96 botol akan dibagikan saat latihan. Untuk siapa? Untuk peserta latihan, mungkin tim lainnya yang memang berkaitan gitu. Sisanya akan dibagi rata ke 12 kardus. Oke. Artinya kita bisa memodelkan matematika dari soal cerita tersebut. Karena kita punya 18 paket dan setiap paketnya itu adalah isinya 24, maka kita dapat mengoperasikannya terdapat 24 botol sebanyak 18 paket. Artinya kita kalikan keduanya. Nah, ini menggunakan operasi perkalian. Ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Atas dasar apa? Dalam operasi bilangan itu masih ingat nggak? Kuka, bata, pernah kenal singkatan ini? Pernah kenal Belum. nggak? Belum ya. Jadi kuka bataku itu apa Kak Ditra? Kuka bataku itu adalah kurung, kali, bagi, Hmm. tambah, kurang. Jadi harus diurutkan. Kalau ada tanda kurung, kita prioritaskan tanda kurung terlebih dahulu. Lalu kalau ada perkalian, kita dahulukan perkaliannya. Contoh, ini kan ada tanda kurung ya, tapi di dalamnya ada operasi perkalian. Berarti kita wajib dahulukan kedua ini dulu. Hasilnya baru kita kurangkan. Nah, katanya tadi kurang terakhir, Kak. Kok dikurangkan dulu? Karena kurangnya ada di dalam tanda kurung. Ngecun nggak? Jadi kita harus operasikan terlebih dahulu yang utama itu yang ada di dalam tanda tanda Kurung. kurung. Oke, 18 dikalikan 24. Kita akan coba hitung dengan susun ke bawah. 4 kali 8 berapa? 20 32. 32. Ya kan? Kita simpan 3, 4 kali 1, 4, tambah 3 itu adalah 7. 7. 2 kali 8, 6, 16. 16. Simpan 1, 2 kali 1, 2, simpannya 1. Berarti 3. 3. Maka kita akan mendapatkan berapa? 2, 7 tambah 6, 13 kan ya? Kita simpan puluhannya 1 dan kita akan 432. Oke, kita akan mendapatkan 432, baru kita kurangkan 96. Kok nggak dibagi dulu, Kak? Ingat, kurung harus diutamakan. Baru kita kurangkan dengan 96. Oke, kita kurangkan 2 dikurang 6 nggak bisa kan ya? Berarti harus pinjam 1. 12 diambil 6 berapa? 6. 6. 6. Oke, tadi sudah dipinjam 1, sisa 2. 2 dikurang 9 nggak bisa, kita pinjam 1. 12 dikurang 9. 4. 3. 3. Oke, tadi 4 ini sudah dipinjam 1 kan ya, berarti sisa 3. Berarti kita akan punya hasilnya itu adalah 336 dibagi 2, 12. Nah, ini baru boleh gitu. Kalau ini baru benar. Nah, cara membaginya pernah kenal dengan pembagian Porogafit seperti ini? Dibagi 12? Atau Pernah. pembagian akar sebutannya. Jadi bisa disebut sebagai pembagian Porogafit ataupun pembagian akar. Nah, 336 dibagi 12. 12 dikali berapa yang mendekati 33? Boleh ditebak dulu atau dihitung? 12 2. kali berapa kira-kira? 2. 2. 2 kali 12? 24. 24. Oke, kita kurangkan kan ya berarti ya? Caranya seperti ini, sudah kenal? Sudah. Oke, 3 kurang 2, 1, 3 kurang 4, 33 kurang 4, 24 aja. Karena kalau langsung kayaknya ini. Oke, berapa tuh? 33 dikurang 24. 6 tambah 3, 9 kan ya? Berarti 96 kita bagikan dengan 12. Berapa? 12 dibagi 96. 12 kali 8
8. 8 ya, karena 8 kali 2 6, simpan 1, 9. Oke, berarti kita mendapatkan 8. 8 kali 12, 96, maka kita akan mendapatkan 0. Sehingga hasilnya adalah 28. 8. Sampai sini, dasar operasi bilangannya sudah paham? Sudah ya? Paham. Oke, itu adalah alasannya kenapa kita harus belajar kuka bataku. Kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Ingat prioritasnya berdasarkan kuka bataku. Kurung dulu, kalau ada kali dan bagi, operasikan dulu. Kalau ada tambah dan kurang, baru itu yang dioperasikan. Begitu. Oke, ini adalah pertanyaan yang tadi sempat Kak Ditra singgung. Jadi urutan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu? Bagaimana memperkirakan apakah jawabannya masuk akal? Seperti itu. Oke, tujuannya ini ada mengklasifikasikan jenis bilangan, operasi aritmetika, faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu ada faktor, kelipatan, FPB, dan juga KPK. Ada yang tahu FPB itu apa? Faktor persekutuan besar. Terbesar. Kalau KPK, Kelipatan persekutuan kecil. aman. Untuk singkatannya, aman KPK. ya. Nanti akan Kak Ditra jelaskan detailnya. Oke, kita akan menentukan rasio, skala, proporsi, laju perubahan, perbandingan senilai, dan berbalik nilai. Ini yang biasanya digunakan di TKA. Gitu ya, laju perubahan, dan lainnya. Gitu. Itu dulu. Kata kuncinya ini ada bilangan, ada cacah, bulat, rasional, dan real. Gitu ya. Terus ada operasi, tambah, kari, pulang, bagi. Sifatnya ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Faktornya tadi ada prima, FPB, dan KPK. Dan selanjutnya. Oke, di sini Kak Ditra akan jelaskan teorinya terlebih dahulu. Kenapa harus dijelaskan teorinya terlebih dahulu? Supaya paham konsepnya, tidak hanya drill soal. Karena kalau drill soal, ketika konsepnya tidak paham, ketika soalnya diganti, itu tidak akan kesulitan menjawab soal, gitu ya. Jadi Kak Ditra jelaskan dulu teorinya. Jenis-jenis bilangan secara hierarki sederhana, ini dibacanya subset atau subset gitu ya. Ada tambahannya sepertinya ini. Jadi, N ini natural dalam bahasa Inggris dibacanya bilangan asli. Sedangkan W itu sebutannya, saya lupa W itu apa, tapi dia dikatakan sebagai bilangan cacah. Sedangkan Z itu Zahlein, itu artinya bilangan bulat, atau bilangan yang bentuknya tidak dalam bentuk pecahan gitu ya. Sedangkan Q itu adalah bilangan rasional dan R itu sendiri bisa disebut sebagai irasional gitu ya. Jadi Q dan R itu, oh R itu adalah real. Bilangan real itu ya memang bilangan yang real gitu, nggak diada-adain. Pokoknya bilangannya real. Apa bedanya? Kalau bilangan asli dimulainya dari 1, 2, 3. Sedangkan kalau bilangan cacah dimulainya dari 0. Jadi perhatikan ya. Kalau dimulainya dari 0 itu bilangan cacah. Kalau dia dimulainya dari 1, bilangan asli. Karena yang kita ketahui bilangan asli itu memang dimulainya dari 1. Lalu ada apa lagi, Kak? Bilangan bulat. Bulat itu termasuk dari negatif. Misalkan dimulai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Kok nggak termasuk bilangan asli dan bilangan cacah? No, karena dia ada nilai negatif. Jelas bedanya? Oke, Jelas. terus ada bilangan rasional. Kalau bilangan rasional itu ditulisnya dalam bentuk A per B. Kenapa bentuknya A per B? Karena dia bisa dalam bentuk desimal. A per B itu biasanya kita kenal sebagai pecahan kan ya? Ya nggak? Kalau Hmm. misal ada 2/3, gitu kan berarti A-nya 2, B-nya 3. Dengan syaratnya apa? B-nya tidak boleh 0. Ada yang tahu kenapa B-nya nggak boleh 0? Ada yang tahu nggak? B-nya kenapa nggak boleh 0? Boleh tebak aja nggak apa-apa. Nanti Kak Ditra jelaskan. Belum? Tidak tahu, Belum Kak. ada komentar? Apa? Masih bingung? Jawabannya apa coba? B-nya nggak boleh 0 karena pembagian 0 itu hasilnya tidak terdefinisi kan ya? 2 dibagi 0 itu nggak terdefinisi. 1 dibagi 0 itu Hmm. nggak terdefinisi dan seterusnya apapun yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Si. Makanya di sini ada syarat B-nya nggak boleh 0 supaya dia termasuk ke dalam bilangan rasional. Paham? Jenis-jenis Paham. bilangan. Oke, Paham. kita lanjutkan ya. Ini contoh klasifikasinya, 0 cacah bulat, -7 termasuk bulat dan rasional,
3/5 termasuk ke dalam rasional juga, sedangkan akar 2 itu adalah real irasional. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, kedua, kita akan mengenal lagi nilai tempat dan juga representasi bilangan. Yang tadi paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum, kita akan lanjutkan ke nilai tempat dan representasi bilangan. Coba, ini dibacanya apa? 48.706. 6. Oke, berarti ada puluhan ribu, ada ribuan, ada ratusan, ada satuan, ada puluhan dan juga ada Satuan. satuan. Mana yang puluhan ribu? Yaitu adalah 4. 4 4 ini termasuk puluhan ribu. Sedangkan kalau 8 itu termasuk ke dalam ribuan, puluhan. sedangkan 7 ini termasuk ke dalam ratusan. Nah, 0 itu tetap punya nilai tempat. Walaupun dia bernilai 0, ini nilai tempatnya adalah puluhan. Puluhan. Sedangkan yang 6-nya itu adalah satuan. Satuan. Gitu. Artinya, bentuk panjangnya bisa dibentuk sedemikian rupa. Gitu ya. 48.000 karena kita punya 40 ribuan, berarti ini 4 kali 10 ribu, kita tulis sebagai 40 ribu, 8 kali 1000, di ribuannya berarti 8.000 nilainya, ditambah 700, ditambah 0, ditambah 6. Aman ya dalam membentuk panjang dari suatu bilangan? Oke, ini jawabannya gitu ya. Puluhan ribunya 4, ribuan 8, ratusan 7, puluhan 0, satuannya 6. Oke, jika dirasa masih terlalu mudah, nggak apa-apa. Karena kita ingin mengulas kembali. Dan Kak Ditra juga akan mengukur kemampuan supaya pertemuan besok, kira-kira kalau dikasih materi ini sudah mampu atau belum gitu, dari masing-masingnya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan belajar operasi aritmetika. Apakah operasi aritmetika itu? Operasi aritmetika itu yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sudah dikenalkan sejak sekolah dasar dan ketemu terus sampai nanti akan masuk ke jenjang, misalkan kalau mau di perguruan tinggi itu juga akan ketemu dengan operasi ini gitu. Penjumlahan artinya menggabungkan, pengurangan membandingkan dan mengambil sebagian, perkalian artinya penjumlahan berulang, sedangkan kalau pembagian membagi rata gitu. Relasi kebalikannya apa? Contoh, A tambah B sama dengan C. Artinya C dikurang B hasilnya adalah A. Ya, kalau di dalam penjumlahan. Make sense ya? Jadi kalau punya 10 tambah 5 hasilnya 15, maka 15 dikurang 5 hasilnya adalah 10. 10. Nah, itu maksudnya. Terus, ada A kali B sama dengan C. Karena A kali B adalah C, maka C dibagi B sama dengan A. Kalau Kaditra balik, C dibagi A sama dengan apa? B. 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 Paham? Aman ya? Jadi operasinya kebalikan kalau perkalian dan pembagian. Seperti itu. Nih, yang aturan urutan operasi tadi sudah Kak Ditra jelaskan. Ada tambahannya. Di jenjang berikutnya itu akan belajar yang namanya pangkat dan akar. Kalau ada pangkat dan akar, maka dia harus didahulukan derajatnya lebih tinggi dari kali dan bagi. Jadi yang awalnya kuka bataku sekarang jadi apa? Kupa, ka, bataku. Gitu ya. Oke? Jadi kurung tetap derajatnya paling tinggi. Setinggi-tingginya derajat itu yang ada tanda kurungnya. Baru kerjakan pangkat atau akar, baru kali dan pembagiannya. Gitu. Itu adalah sebagai contohnya. Oke, pernah kenal sifat ini? Komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas? Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas. Yang belum pernah dengar yang mana nih kira-kira? Baru dengar komutatif. Komutatif baru dengar. Kalau dari Faik sudah dengar semua keempat-empatnya? Atau ada yang satu belum? Identitas. Identitas yang belum. Oke, Kak Ditra akan jelaskan. Kalau komutatif itu dibolak-balik hasilnya tetap sama. Nggak ngaruh gitu. Contohnya ini, 7 tambah 9 sama dengan 9 ditambah 7. Hasilnya tetap sama kan? Nggak ngaruh. Ya nggak? Nah, komutatif itu mau dibalik kanan ke kiri, kiri ke kanan hasilnya tetap sama. Berikutnya ada asosiatif. Apa asosiatif? Asosiatif itu seperti ini. Kan kita mendahulukan yang tanda kurung. Jadi kalau A tambah B-nya dijumlahkan, baru ditambahkan C, itu akan sama ketika B tambah C-nya yang didahulukan. Baru ditambahkan dengan A.
Contoh, 2 tambah 5 kita dahulukan. Hasilnya tuh 7. 7 7, tambah 8, 15. 11. Nah, hasilnya akan sama ketika 5 tambah 8-nya didahulukan. 5 tambah 8, 13. Tambahkan 2, hasilnya adalah 15. Hmm. Jadi fair ya, dia sama-sama menghasilkan nilai yang sama. Itu baru asosiatif. Lalu distributif. Apa Kak distributif? Distributif itu konsep yang paling dasar yang biasanya kita kalau di TKA itu sering kepake untuk apa? Untuk mempermudah penghitungan angka dengan pangkat yang besar. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau ada A kali B ditambah C, itu boleh B tambah C-nya dijumlahkan dulu baru dikalikan atau kita kalikan silang. A kali B yang ini atau A kali C. Kita kalikan, kalau biasanya kali silang atau kali pelangi gitu ya. Karena kita kalikan satu per satu antara yang di luar kurung ke dalam kurung. Bentuknya itu akan sama nih. Kita jumlahkan dulu. 20 tambah 3 berapa? 23 kan ya? 23. Berarti ini 6 kali 23. Hasilnya pasti akan sama-sama ketika 120 ditambah 18. Itu tidak masalah. Oke? Itu distributif. Ada identitas baru nih, mungkin baru pada kenal. Identitas itu akan berkaitan nanti di matriks. Kalau matematika wajib, insya Allah dapat sih antara di kelas 11 ini atau kelas 12. Dan kalau di SMP mungkin belum gitu ya untuk kasus matriks, tapi akan ketemu. Maksudnya identitas itu apa? Saya diapain aja sama sesuatu apapun hasilnya tetap saya gitu. Maksudnya apa? A tambah 0 nggak ngaruh kan ya? Nilainya tetap A. A kali 1 ya tetap A gitu. Jadi sesuatu yang dikalikan ataupun dijumlah tidak berubah, tidak mengalami perubahan itu disebutnya dengan identitas. Oke? Paham ya untuk materinya? Paham. Oke, ini estimasi untuk mengecek kewajaran jawaban itu adalah hampiran. Estimasi itu misalkan kita punya nih 4.785 dekat ke 5.000. Sedangkan kalau 3.400 itu lebih dekat ke bawah kan ya? Lebih dekat 3.000 aja gitu kan ya? Betul? Lebih dekat dengan 3.000 karena dia di bawah 500 nih. Ini kecil dari 500. Sedangkan yang ini besar dari 500. Makanya kita bulatkan ke atas. 5.000 ditambah 3.000 itu hasilnya adalah 8.000. 8.000. Ini estimasi ya. Ini estimasi. Nah, secara real time-nya gitu ya. Karena ini estimasi, kita bisa membentuknya dengan hal yang lain. Ini kan Kak Ditra bulatkannya secara bulat ratusan gitu ya. Jadi bukan yang ini kan kalau ini estimasinya didekatkan ke ratusan. Ini Kak Ditra mintanya dia didekatkannya ke ribuan pembulatannya. Nggak masalah itu. Ini hasilnya 8.000, sedangkan kalau dibulatkan ke dalam bentuk ratusan, dia nilainya 8.200. Dekat kan ya 8.000 dan 8.200? Nah, karena dekat, coba kita estimasi hasil akhirnya. Hasil tepatnya itu berapa? Ternyata hasilnya 8.214. Artinya estimasi yang kita lakukan dalam bentuk ratusan itu lebih mendekati hasil aktualnya. Oke? Itu untuk cuman cek jawaban aja sih. Kalau misalkan ragu gitu dengan penjumlahan susun, masih kurang yakin bisa menggunakan estimasi. Itu hanya tambahan. Aman? Sampai sini? Jangan Aman. bosen dulu ya kalau ternyata banyak materinya, karena nanti akan ada latihan soal kok, tetap imbang. Atau sampai sini mau ngerjain soal dulu nih, atau materinya kita selesaiin dulu. Boleh? Takutnya dari teman-teman ada bosen nggak? Aman? Aman. Aman, Aman ya? aman, aman. Kita lanjutkan dulu ya kalau gitu. Masuk ke dalam materi faktorisasi prima. Apa Kak faktorisasi prima itu? Faktorisasi prima yang kalian kenal, bilangan prima dimulainya dari berapa yang terkecil? 3. 2 termasuk nggak? Oh iya. 2 dibagi dirinya sendiri dan 1 kan? Hanya bisa itu aja kan? Berarti 2 Iya. termasuk, 3 termasuk, terus berapa? 5, 5. Setelah 5 tuh 7, 7. 7, ada berapa lagi? 11, 11. Terus 3, 13, 13, 17, 11. 19. Berikutnya itu adalah 23 ya? Iya. 23, terus 29. Dan seterusnya gitu kan ya? Harusnya teman-teman sudah tidak asing dengan bilangan prima.
Nah, kalau faktorisasi prima apa bedanya dengan bilangan prima? Bedanya, kalau faktorisasi prima itu adalah penulisan suatu bilangan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Maksudnya gimana? Pernah lihat pohon faktor yang dibentuknya kayak gini? 84. Kita bagi yang terkecil dulu, 2 kan ya? Berarti Ya, berapa 84 bagi 2? 64. 42 42. Good. 42 dibagi 2 masih bisa kan ya? bisa, dua Bisa. puluh satu, Berapa? Dua puluh dua satu. puluh satu. 21 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Enggak. Kita harus cari faktor lain. Berarti dibagi Dibalik 3. berapa? 7. 7. 7. Nah, 7 bisa dibagi 3, Enggak. bagi 5 bisa Nggak nggak? bisa. Enggak. Nggak bisa. Berarti kita harus ambil yang terdekatnya lagi, yaitu tuh 7. 7. Kita bagi 7, 1 kan sisanya. Ya. Aman berarti kan. Nah, itu adalah faktorisasi prima. Duanya muncul berapa? 2 kali. Berarti Kali. 2 kali 2 kali 3 kali 7. Paham? Paham? Nah, 2 kali 2 karena perkalian berulang bisa kita bentuk dalam perpangkatan atau eksponensial. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Kalau tidak salah, dari sudah ketemu eksponensial di kelas 10 matematika wajib, dan kalau Faik sudah ketemu bilangan berpangkat di kelas 8. Betul? Betul. Berarti ini Betul. kuncinya. Dasarnya itu ada di sini. Kenapa kita berlanjut ke bilangan berpangkat. Awal mulanya hanya dari sekedar belajar bilangan 1, 2, 3 gitu. Ini pohon faktornya yang Kak ternyata dituliskan. Secara visualnya sudah digambarkan. Bagus ya. Berwarna dan juga jelas gitu pohon faktornya. Oke. Terus kita akan mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar berarti kita cari faktornya yang sama, tapi paling besar. Bentar. Terus kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari kelipatan yang paling kecilnya. Jelas. Gitu. Contoh, 72 itu kan kalau faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat kan ya? Dapatnya dari 72 bagi 2 itu adalah 6. 36. 36 bagi 2, 8 18. bagi 2, 9 9. bagi 3, 3. 3. 3. Makanya kita dapat 2 pangkat 3 sama 3 6. kuadrat. Nah, untuk 90 dibagi 2 masih bisa, 45 gitu kan ya. 25. Ya, 45 kita cari yang terkecil dulu, 3. 3. Kalau dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Eh, Harus dibagi oh 5. dibagi. 5. Dibagi 5 dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dibagi 5 hasilnya adalah berapa? 5. 9. 9. 9 dibagi 3 adalah 3. 3. Berarti kan 3-nya ada 2, 5-nya ada 1, 2. Benar ya yang kita tuliskan di sini? Nah, itu adalah faktorisasi primanya. FPB-nya dapat dilihat dari, coba, persekutuan terbesarnya berapa? 2 nggak mungkin kan ya, 2 paling kecil kan ya. 2 kecil. kecil, 3 kecil, 3 kuadrat itu 9. Berarti 9. faktor persekutuan terbesarnya adalah 9. 9. Oh, bisa diambil lagi nih. Paling besarnya kita kalikan dengan 2. Karena 2 kebetulan ada pangkatnya lagi nih. Itu ketemunya adalah 18. Artinya 90 itu bisa dibagi 18, 72 juga bisa dibagi 18. 11. Sedangkan kalau KPK itu ambil semua faktor dengan pangkat Nah, terbesar. Kuncinya gitu ya. Kalau FPB dari faktorisasi prima itu ambil faktornya sama, pangkatnya terkecil. Artinya di sini ada 3 kuadrat, ya cukup ambil satu aja. Terus di sini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 1. Kita ambil yang 2 pangkat 1. Tuh. Maka kita akan menemukan FPB-nya. Kalau KPK ambil semua faktor dengan pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya siapa? 2 pangkat 3, 3 kuadrat, dan 5. Maka kita kalikan semua, kelipatan paling kecilnya itu adalah 360. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Aman, ada pertanyaan dulu? Enggak. Oke, kita akan belajar tambahannya itu adalah rasio, skala, proporsi, dan laju. Kalau masih belum paham, Kak Ditra akan sampaikan dulu batasan materinya yang terkait rasio ini. Rasio dapat ditemukan di mana, Kak? Kok bisa kita harus belajar rasio? Oke, rasio itu ada di TKA SMP, gitu ya. Rasio itu pernah melihat skala pada peta, 1 banding dan seterusnya?
itu rasio. Terus rasio itu nama lainnya adalah perbandingan. Misalkan perbandingan es dengan gula dan sirup 2:3:1. Pernah melihat seperti itu juga kondisinya? Jadi kalau mau buat sirup, itu harus menggunakan misalkan 2 kali es batu, tiga, tiga, misalkan satu porsinya aja. Satu porsi itu menggunakan 1 gelas sirup, 2 gelas es batu, dan 3 gelas air. Biasanya kan perbandingan seperti itu ya. Nah, itu adalah rasio. Itu ada di TKA SMP. Kalau SMA-nya gimana? SMA-nya sebenarnya tadi hanya belajar jenis dan sifat bilangan, dan sifat-sifatnya terus nanti akan belajar expandnya itu adalah bilangan berpangkat dan bilangan pangkat dalam bentuk pecahan. Itu secara lebih lanjutnya. Oke, rasio itu bentuknya seperti ini, perbandingan. Ini A, bacanya gimana kalau perbandingan? Yang A itu, bacanya gimana nih? A, Nanti A bagi B. A banding, Dibagi B. dibanding apa dibagi? Kalau perbandingan? Dibanding. Banding ya. A berbanding B atau A per B. B. Gitu ya. Jadi cara membaginya bukan A bagi B, tapi A berbanding B. Karena kita membahasnya terkait rasio. Iya. Hubungannya dengan apa dalam implementasi? Implementasinya itu terdapat pada skala. Kalau kalian suka menggambar, misalkan mau menggambar peta. Nah, itu akan ada skalanya. Misalkan 1 senti di buku itu setara dengan berapa meter atau berapa kilometer di jarak sebenarnya. Itu kan skala. Terus kita akan menyatakan juga dalam bentuk proporsi. Proporsi itu dua rasio yang setara. A per B itu akan sama dengan C per D. Dapat dari mana? Bisa dapat dari FPB dan juga KPK. Contohnya gimana? Misalkan Kak Ditra punya 1/2. Dia akan setara dengan kalau kaditra atas kalikan 2, bawah juga kalikan 2, maka dia akan setara dengan berapa? 1 kali 2, 2. 2. 2. 2 kali 2, 4. 4. Oke, jadi nilai 1/2 itu senilai atau memiliki proporsi yang sama dengan 2/4. Jelas ya? Ini yang dimaksud sebagai proporsi dua rasio yang setara. Jadi kita bisa menggunakan kelipatannya ataupun faktor persekutuan terbesarnya. Oke, berikutnya ada laju perubahan. Itu tambahannya. Ada transportasi kereta bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Misalkan, kira-kira kalau menempuh ke Jakarta dengan jarak tempuhnya itu adalah 1.000 km, berapa jam untuk sampai ke Jogja kereta tersebut? 100 km per jam. Tapi jaraknya ternyata 1.000 km. Berarti 10. sampai 10 jam. sampai Jogja 10 10 jam. 10 jam. Nah, itu yang kasus biasanya di dalam buat soal cerita. Tapi nggak sesederhana itu biasanya. Dia akan meningkat. Harus menganalisis terlebih dahulu dan sebagainya. Tapi itu dasarnya. Itu dulu. Oke, terus kita ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Apakah perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah jika satu besarannya naik, besaran lainnya naik dengan rasio tetap. Contohnya kayak tadi, 1/2 berikutnya naik, jadi 2/4. Berarti berikutnya kalau dikalikan 3 jadi 3/6. Naik terus kan, perbandingannya dia senilai gitu ya. Jadi setiap harga satu buku itu se satu harga pensil, enggak ding, satu harga buku setara dengan 2 harga pensil. Berarti kalau beli 2 buku itu akan mendapatkan 4 pensil. Asumsinya itu kurang lebih kayak gitu kalau perbandingan senilai. Apa bedanya dengan berbalik nilai? Kalau berbalik nilai, salah satu besarannya naik, besaran lainnya, itu ada pernyataan, akan turun dengan hasil kalinya tetap. Jadi misalkan X1/Y1 sama dengan X2/Y2. Gitu ya. Nah, ini awalnya bentuk kayak gini. Kita karena berbalik nilai, maka X2 dikalikan Y2, X1 dikalikan Y1. Kalau ini kan berlaku kali silang. Yang ini nggak berlaku gitu ya. Jadi X1 tetap dengan Y1, sedangkan X2 sama dikalikan dengan Y2. 2. Contohnya, kalau berbalik nilai itu biasanya sering keluar di kasus. Oh iya, tes CPNS juga ada kok soal kayak gini. Ada banyaknya pekerja, misalkan
24. Lama bekerjanya ketika dikerjain 24 atau 20 orang itu adalah 14 hari. Ternyata pekerjanya ditambah atau dikurangin. Kira-kira selesainya berapa lama? Nah, itu salah satu contohnya. Tidak hanya ketemu di SMP, SMA, tapi di tes CPNS juga ini keluar. Yang soal seperti ini, perbandingan berbalik nilai dan senilai. Jadi bakal kepake terus. Gitu. Tes psikotes juga sama. Gitu. Oke, ini ada contoh. Materinya selesai ya. Ada pertanyaan dulu. Setelah ngomong agak panjang lebar, semoga tidak membosankan ya penyampaiannya. Gimana? Penyampaian materinya jelas tidak? Jelas. Jelas. Jelas ya. Nanti bisa ditonton ulang recordnya. Tersedia setelah pembelajarannya selesai. Oke, kita lanjutkan dulu ke contoh terbimbingnya. Kak Ditra punya contoh yang sudah dibimbing. Ini adalah operasi bersusun dan cek dengan estimasi. Ada 4.785 ditambah 3.429. Boleh tebak hasilnya berapa? Atau boleh dihitung? 4785. Berapa kira-kira hasilnya? 5 tambah 9, 4. Simpan 1, 9 tambah 2, 11. Simpan 1, 8 tambah 4, 2. Simpan 1, 4 tambah 1, 5 tambah 3, 8. Sama nggak hasilnya kita? Sama. Sama ya, 8.214. 14. Oke, betul ya. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Boleh nggak, Kak, susunannya diacak? Nggak boleh. Hukumnya haram mengacak-ngacak susunannya. Karena dia harus sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nggak boleh digeser ke kanan ataupun ke kiri. Misalkan puluhan ketemu ratusan. Itu salah, gitu ya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Ini ada operasi gabungan. Tadi kita sudah coba di awal. 18 kita kalikan 24 dulu, baru kita kurangkan 96. Gitu kan ya, tadi kita menghasilkan 28. Berapa? Ini tadi kita sudah hitung. Terus ini ada faktorisasi dan KPK. Oke, yang ini baru Kak Ditra bimbing, karena tadi belum dijelaskan. Lampu A, oke, berarti kita akan cari lampu A berkedip setiap 12 detik. Sedangkan lampu B itu setiap 18 detik. Oke, jika keduanya berkedip sekarang, kapan keduanya akan berkedip bersama lagi? Kira-kira faktor berikutnya berapa yang memenuhi? Kalau 12 dan 18, kita akan bagikan ya. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6. Bagi 2, 3. 3. Berarti faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3. 3. Atau bentuk sederhananya 2 kuadrat dikalikan 3. 3. Kalau 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. 3. 3. Berarti kita akan mendapatkan 2 kali 3 kuadrat. Paham sampai sini? Paham. Oke, tadi KPK kita cari apa? Semua pangkat Kecil. Kecil. terkecil. Oke, pangkat terkecilnya berapa di sini? Pangkat terkecil. Kok pangkat terkecil? Sorry, sorry. Pangkat terbesar. Pangkat terbesar, pangkat terbesar. Di sini kan ada 2 kuadrat, ada 3 kuadrat. Berarti yang kita gunakan KPK faktorisasi primanya itu adalah 2 kuadrat dikalikan 3 3 kuadrat. kuadrat. Gitu ya. Kalau KPK, ingat-ingat. Jangan kebalik. Kayak Ditra malah kebalik nih. Nih, faktor dengan pangkat terbesar. Sedangkan FPB faktor yang sama pangkatnya terkecil. Jangan kebalik. Oke, berarti kita akan memiliki 2 kuadrat dikalikan 3 kuadrat. Berapa 2 kuadrat? 2 kuadrat. 2 kali 4. 2, 4. 4. 3 kuadrat berarti 9. 9. 4 kali 9, 36. 36. Artinya kita akan memiliki kelipatan terkecilnya itu adalah 36. 6. Berarti dia akan nyala bersama-sama lagi ketika apa? Berarti kan 12, 18 gitu kan ya. Itu berikutnya 24, 36 6. gitu kan ya. Nah, ternyata kita akan ketemu 36 di sini 42. 48. 40 18 tambah Hmm. 36, 54 ya. Berapa tuh? 8 tambah 6, 4. 8 tambah 6, 4. 4. Berarti 54 kan ya? 54. Bener nggak? Hmm. Harusnya bener ya. Jadi dia akan kedip bareng pada waktu 36. 36. Jadi ini kedip pertama, ini kedip kedua.
Nah, ini baru kedip sekali, kedip keduanya ternyata barengan dengan kedip ketiga. Gitu kan ya? Ngecun nggak? Ngecun ya? Oke. Ngecun ya? Jadi, dia bakal kedip bareng ketika di detik ke-36. Ya. Kalau di detik 24, yang lampu B belum kedip kan ya? Masih diem aja gitu, karena dia nunggu kelipatan 18. Seperti ini, paham? Paham nggak? Oke. Iya. Paham. Paham ya? Ini bentuk pembahasan dalam bentuk tulisan cetaknya. Jadi keduanya berkedip bersama lagi setelah 36 detik. Oke, kita akan masuk ke rasio dan laju. Di sini masalahnya masih sederhana, belum tingkat yang tinggi, jadi masih diberikan level soalnya itu adalah C1 gitu. Sebuah motor menempuh 90 kilometer dengan 3 liter bensin. Berarti 1 liternya akan menempuh berapa kilometer kalau gitu? 3 liter. 90 30. kilometer. Oke, good. Itu butuh 3 liter. Berarti kalau 1 liter itu nilainya adalah 30 30 liter. kilometer Kilometer. yang ditempuh. Berarti kan dia senilai kan ya? Yes. Oke. Iya. Jika efisiensinya sama, berapa jarak yang ditempuh dengan 5 liter bensin? Berarti kalau 5 liter bensin tinggal kita kalikan dengan 30. 30 kan ya? Berarti 5 liter dikalikan 30 kilometer. Berapa hasilnya? 150 kilometer 150 kilometer per, pokoknya ini, per 100 kilometer, 150 kilometer tiap 5 liter gitu kan ya? ya. Jarak yang ditempuhnya. Itu jawabannya, gitu ya. Mudah ya? Jadi makanya itu Iya. dikatakan sebagai perbandingan senilai. Kenapa senilai? Ya sama-sama naik gitu. Jaraknya naik, bensinnya naik. Bensinnya ditambah, jaraknya juga makin bertambah. Nggak ngaruh. Oke, itu dulu. Contoh 4 soal ini, apakah ada pertanyaan? Bisa paham? Paham. Paham ya? Oke, untuk kalau sudah paham, haus nggak? Kalau haus, minum ya. Karena Iya. Kak Ditra boleh minum bentar nggak? Boleh, Kak. Boleh. Oke, kita break dulu. Nggak nyampe 2 menit kok. Minum bentar ya, bentar. Hmm, pun- hmm, tiga liter bensin juga bisa sama. Oke, kalian kalau mau sambil ngemil, boleh. Sambil dicatat, boleh. Tapi kalau mau nyatetnya nanti juga boleh. Kak Ditra selalu membagikan record dan juga PDF coretnya. Jadi jangan khawatir nggak dapat coretan PPT-nya gitu. PPT-nya selalu insya Allah Kak Ditra bagikan. Karena kan ini dibuat buat kalian gitu. Jadi pasti Kak Ditra bagikan. Itu dulu, kita akan masuk contoh sudah, maka kita akan masuk ke latihan terbimbing. Karena konsepnya dalam belajar itu berikan contoh, Kak Ditra berikan contoh, paham. Kak Ditra berikan latihan terbimbing, paham. Nantinya teman-teman wajib coba sendiri. Jadi ada tantangannya. I do, you do, we do gitu. Jadi aku bisa, kalian bisa, atau teman-teman bisa, kita semua bisa gitu. Jadi yang pertama akan dibimbing, yang kedua dicoba secara mandiri, nanti kita bahas bareng. Yang ketiga, cobain sendiri dulu gitu. Tanpa bertanya kayak gitu. Oke? Siap nggak? Oke, siap. Siap ya. Buat apa? Buat penguatan dasar. Fungsinya itu. Oke, ini latihan terbimbingnya. Pertama untuk Faik dulu nih. Ada kasus untuk TKE SMP. Misalkan, Kak Ditra bacakan, sebuah denah memiliki skala gitu ya. Skalanya berapa? 1:250. Panjang ruas kelasnya pada denah itu adalah 6 cm dan lebarnya 4 cm. Jadi kalau Kak Ditra gambarkan, bentuknya berarti persegi panjang kan ya? Iya. Oke, lebarnya 4 cm, panjangnya 6 cm. Mantap. Nah, skalanya berapa? 1:250. 50. Ini punya makna apa? Setiap 1 cm pada buku gambar, misalkan gitu ya, pada sketsa deh, jangan buku gambar, karena kan sketsa bisa di papan tulis, bisa di apapun gitu ya. Pada sketsa menyatakan apa? Menyatakan
250 cm pada panjang sebenarnya, gitu kan ya? Panjang sebenarnya, Nah, gitu. Maksudnya apa? Nggak mungkin kan ya, kelasnya cuma 4 cm. Pasti kan ada perbandingannya. 4 cm itu setara dengan berapa? Gitu kan ya? Jadi 1 cm setara 250. Kalau 250 cm berapa meter tuh? 250 cm dibawa ke meter. Kira-kira berapa meter? hmm, 2,5 2,5. meter. Masih make sense ya? Lebarnya setiap 1 cm itu 2,5. Karena di sini kita punya 4 cm, berarti apa? Lebarnya sama dengan 4 dikalikan 2,5 atau dikalikan 250 itu juga boleh. Kita kalikan 250 dulu. Supaya apa? Satuannya sama-sama centimeter. Centimeter dikalikan 250 centimeter. Berapa 250 kali 4? 1.000. 1000. 1000 cm setara berapa meter? Berarti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Gitu kan ya? Berarti Ya, kalau sentimeter ke meter itu naiknya dibagi 100 kan ya? ya, dua. Ya, berarti 1000 dibagi 100. Nah, Berarti nilainya adalah 10 ter- meter. Wah, cukup luas tuh, lebarnya 10 meter. Bisa sekalian main futsal tuh di dalam kelas. Oke, berikutnya apa? Panjangnya. Untuk panjangnya gimana? Panjangnya 6 Ganti cm. 6 cm berarti setara dengan dikalikan 250 cm. Berapa? 6 kali 25? 6 kali 25, Berapa? 150. 1005, 150 ya. Berarti 1500 100 cm. Berarti 1500 cm setara berapa meter? 15 meter. meter. Karena 15 kita cukup coret nolnya 2 gitu ya. 15 meter. Nah, kita akan dapat panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya itu adalah 15 meter dan 10 meter. meter. Tentukan ukuran sebenarnya dalam meter dan luas. Luas persegi panjang apa? Terus Luas luas persegi panjang panjang lebar. sama dengan panjang dikalikan lebar. Karena panjangnya kita sudah tahu 15, lebarnya itu adalah 10, 10. Berarti hasilnya berapa? 150. 150 meter persegi. Karena kita mencari area, surface gitu ya. Berarti dia meter persegi. Kalau mencari volume, satuannya apa? Kubik. Kubus. Pangkatnya 3. Kubik. Kubik ya, bukan kubus. Satuannya kubik. Kubik. Nah, itu untuk volume. Sampai sini paham? Baik faik ataupun garis nggak apa-apa. Kita harus memahami dasar ini. Tapi ini terkhususnya untuk faik. Secara idealnya, apakah dari perlu belajar ini? Perlu juga gitu. Karena ini salah satu bentuk dasarnya. Aman untuk Ya, pembahasannya? Aman ya? mana? Kita dapat Ya. luasnya sedemikian rupa. Panjangnya 15, lebarnya 10. Oke. Ini untuk garis. Kita akan menyederhanakan dengan sifat distributif. Oke, berdasarkan sifat distributif, jelaskan alasan matematisnya. Kak Ditra akan tuntun. Sifat distributif tadi apa? A kali B tambah C A, itu akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Gitu C. kan ya? Nah, artinya bentuk yang ini mengarah ke yang mana? Yang ini kan? Ya Iya. enggak? Nah, ini bisa kita bentuk seperti ini. Alfaik juga harus belajar karena biasanya SMP juga TKA-nya ada yang angkanya harus kita imajinasikan kira-kira supaya gampang seperti apa. Tidak, kita tulis ulang. 24 kali itu boleh cross, yang bentuknya kali seperti ini boleh dot. Pernah kenal dengan bentuk dua perkalian ini nggak? Hmm. Pernah ya? Yang ini perkalian dot. Kalau yang ini dibacanya perkalian cross gitu. Sama-sama dikalikan. Biasanya Kak Ditra lebih nyaman ketika kalau perkalian itu menggunakan titik. Kenapa? Kalau sudah masuk materi aljabar, X-nya Kak Ditra dengan perkalian itu biasanya mirip. Jadi susah dibedakan. Mana sih yang X, mana yang perkalian. Nah, supaya mudah, Kak Ditra, perkalian yang ini menggunakannya dot atau titik gitu. Itu biar lebih mudah membedakan. Atau kalau pengen X kalinya tetap ini,
X yang ini harus berubah. Penulisannya jadi gini. Nah, ini juga X gitu ya. Tapi itu nanti. Hanya sekedar penulisan aja. Oke, berarti ini 24 kali 97 ditambah 24 dikalikan 3. Oke, yang A-nya siapa? 20? A-nya 24. 4. Eh, Oke, berarti kita tuliskan di sini 24 dikalikan B-nya adalah 97 gitu kan ya. 97 C-nya adalah 3. Gitu kan ya. Nah, ini akan sama ketika menghitung 24 dikalikan 97 tambah 3 100. 100. Nah, ini hasilnya nanti bisa dihitung. Ini bisa dihitung juga. 24 kali 100 berarti 2400. 100. 100. Nah, hasil ini ketika dijumlahkan ini hasilnya pasti sama-sama 2400. 100. Jadi dia akan Sama. sama. Menurut Daris dan juga Faik, mana yang lebih mudah untuk menghitungnya? Pakai distributif yang kiri atau yang kanan? Kalau angkanya cukup besar seperti ini. Hmm, Lebih gampang yang Kiri. mana? Pakai yang kanan atau kiri? Pakai yang Kiri. kiri. Kiri kan? Nah, itu fungsinya. Jadi ketika nanti ada soal ujian, kok angkanya gede-gede banget? Ini bisa diapain ya? Pakai sifat apa ya supaya mudah? Nah, jawabannya menggunakan sifat distributif jika bentuknya seperti ini, gitu. Kita lebih simpel 97 tambah 3 udah tahu 100. 100 kalau dikalikan dengan puluhan, ya tinggal tambahin aja nolnya di belakang sebanyak 2, gitu. Simpel kan ya? Kalau kita nganuin ini, kita harus hitung satu-satu. Kita harus hitung 24 kali 97, hasilnya berapa. Terus kita harus melakukan 24 kali 3, hasilnya berapa. Baru kita menjumlahkan. Cukup repot kan ya? Iya. Nah, Repot. itu alasannya ada sifat supaya mempermudah kalian dalam menghitung, gitu. Paham? Paham. Oke, kita akan lanjutkan ya. Ini adalah kesalahan umum dan bentuk koreksinya. Kesalahannya dari mana? Kita lupa. Lupa apa? Operasinya digabung sembarangan. Harusnya kan 36 dibagi 6 kita dulukan, 4 kali 5 kita dulukan, baru dijumlah. Tapi yang ini ngaco, makanya ini salah. Terus 3 per 4 itu adalah 3 dibagi 4. Nilainya 1,333. Itu no. Salah juga gitu ya. Urutan pembagiannya tertukar. Harusnya 3 bagi 4 itu adalah 0,75. Tahu nggak dapat 0,75 ini dari mana? Belum tahu. Udah tahu. Belum tahu. Kalau Hmm. gitu Kak Ditra jelaskan. Jadi, pembagian yang nilai angkanya kecil dibagi dengan bilangan yang lebih besar itu tetap bisa dibagi. Ketemunya bilangan desimal. Kok bisa? Caranya seperti ini. Masih menggunakan yang namanya pembagian Porogafit atau pembagian akar. 3 dibagikan 4. 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak. Ya, nggak Tidak, bisa. maka kita harus pinjam 0,1. Tumbuh 0, di sini tambahkan 0,1. Aman? Hmm. Man. Ya, Nah, sekarang 30 dibagi 4 bisa nggak? bisa. Tapi Berapa yang Bisa. mendekati? Hmm, Tiga angkanya puluh bagi 4, 4 kali berapa yang mendekati? 7. 7. Oke, 7 dikali 4 berapa? 8. 28. 28, betul ya. Sekarang 30 dikurang 28 berapa? 2. 2. 2. Oke, kita kurangkan. Nah, 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Tidak. Tapi kita Ya, harus bisa menyisakan 0 nih. Kalau memang bisa kita lakukan. Kita tambahkan 0 lagi, 1. Nah, sekarang 20 bagi 4 bisa Bisa. berapa? bisa. 5. 5. 5 6. kali 4 itu 20, berarti kita kurangkan 0. Maka hasilnya 0,75. 5. Dapatnya dari situ. Paham? Paham. Paham, paham. Oke, misalkan ada lagi berapa ya? Eh, yang hasilnya 0,725. Itu nanti aja deh. Kita kalau pas masuk ke desimal aja. Ya, pokoknya pembagian itu sebenarnya walaupun bilangannya kecil tetap bisa dilakukan dengan meminjam koma. Kalau kita sudah pinjam 0 di awal, kita cukup tambahkan 0, koma. Tapi kalau minjem lagi, apakah harus ditambahkan koma? Nggak perlu ya. Oke? Oke. 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 Nggak perlu. Jadi, jangan ditambahin koma lagi. Nanti kebanyakan koma. Kebanyakan koma. Jadi kayak pinjam di awal aja gitu. Cukup 1 kali. Itu adalah itunya. Nah, kita lanjut nih.
ke quick check dulu sebelum kita ke latihan soal. Benar atau salah, 8 kurang 3 sama dengan 3 dikurang 8? Salah. Wah, Salah. Ini tidak berlaku untuk pengurangan. Ini berlakunya untuk penjumlahan. lahan. Bahan. Oke, faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24 berapa? Boleh tebak dulu. Bagi 2, Iya. 9. Bagi 3, 3. Sedangkan kalau 24, bagi 2 itu adalah 12. Bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Gitu kan ya? Berarti Iya. yang ini berapa? 2 kali 3 kuadrat. Kalau yang ini, itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan di 3. Nah, kalau FPB apa? Cari Terbesar. pangkat Pangkat terbesar. Besar. terbesar atau terkecil? Besar. Terbesar. Berarti 3 kuadrat dikalikan 2 pangkat di Ke 3. 3. Berapa? 9 kali 8. 8. Kali Berapa? 2 pangkat 3 itu 8, 8 ya. Iya. Jadi 2 kali 72. 2 kali 72. Dua. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, kalau yang ini kita cuman cukup distributif. 15 kali 40 tambah 2. Berarti 15 kali 40 dan 15 dikali 2. Wah, 2. Oke, min 5 termasuk bilangan cacah atau bukan? Lupa? bukan. Bukan. Termasuknya ke dalam bilangan Bulat. bulat atau real gitu kan ya? Iya. Nah, kalau cacah itu Bukan. dimulainya dari 0. 0. Kalau bilangan asli dimulainya dari 0. 1. 1. 1. Bilangan asli 1, kalau bilangan cacah 0. Oke? Oke. Oke. Kalau 2 buku 18.000, 5 buku harganya berapa? 45.000. Nah, karena satu bukunya 9.000. Ribu. Paham? Oh. Paham. Paham. Oke, kalau sudah paham, kita akan latihan. Latihan yang ini akan dicoba secara mandiri, akan apa ya? Dicoba dulu ya, bawa kertas sama buku nggak? Kok kertas Bawa. sama buku, kertas sama alat tulis. Bawa kan ya? Bawa. Belum? Oh, boleh siapkan dulu ya. Kita akan coba latihan kecil-kecilan. Gitu. Boleh disiapkan dulu kertas sama alat tulisnya, dan di sini Kak Citra akan bacakan taksonomi Bloom-nya. Apa sih taksonomi Bloom? Itu taksonomi Bloom itu adalah level atau capaian latihan atau ujian yang akan diujikan kepada student atau murid-murid yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan C1 sampai C6. Ini untuk kurikulum nasional. Apa? C1 itu cukup mengingat. Mengingatnya apa? Oh, ini bisa pakai sifat operasi atau jenis bilangan. Nanti naik nih, ada soal yang low order thinking school, terus ada medium order thinking school, dan ada high order thinking school. Biasanya kan tergolong 3 itu kan ya. Nah, biasanya yang hot itu adalah yang C4 sampai C6. Itu sudah mulai mikir keras. Cara jawabnya gimana, harus diolah apa dulu. Nah, di sini akan disediakan ke-6 itu. Kategorinya ada 6 itu. Kenapa? Ya supaya terlatih. Kalau dari level gampang sudah bisa, pasti dikasih sedang akan bisa. Kalau belum bisa, akan kita berikan pemahaman lebih lanjut gitu. Ini ada latihan untuk Faik, boleh di screenshot dulu, nanti bisa dikerjakan 6 menit waktunya. Kalau nggak cukup nggak apa-apa, tapi maksimalnya 6 menit. Atau paling cepat 5 menit, biar supaya bisa cepat dibahas. SS dulu ya, Faik. Baiknya keluar. Faiknya keluar. Iya. Kepencet Kayaknya kayaknya. iya Kepencet. Yaudah kepencet. kita tungguin. Kita jelaskan dulu yang punya Daris. Oke. Yang punya Daris, 6 menit juga kalau bisa lebih cepat ya. Ya. Oke, ada 5 soal, boleh di screenshot dulu. 1, 2, 3, cekrek. Bisa? Udah. Bisa ya? Oke, ini punya Faik. Nanti biar Faik kalau sudah masuk, juga dikerjakan gitu ya. Sekitar 5 menit aja, nggak lama-lama. Oke, Wih, Faik, sudah masuk kembali? bentar Kak. Oke, boleh dicoba ya, Faik? Ya, Oke. mikir dulu ya. Kalau nggak cukup waktunya nggak apa-apa, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Itu dulu.
Tadi untuk Deris udah tak kasih soal juga. Dicoba dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Walaupun nggak ada, belum bisa jawab, nggak apa-apa. Karena kan akan dibahas bareng. Duh. Duh. Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng. Jadi boleh ditinggalkan. Tapi kalau selesai lebih cepat, itu boleh langsung bilang gitu ya, Kak, sudah selesai gitu. Jadi aman. Tidak masalah dan jangan takut menjawab. Sudah? Bisa? Bisa. Sudah semua? Baik, sudah? Baru nomor 3. Baru nomor 3. Oke, boleh deh. 1 menit lagi ya. Nanti kalau nggak selesai, nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Karena masih level mudah. Nanti akan ada soal berikutnya soalnya. Sampai menit 47 ya.
Oke, sudah 47 kita bahas bareng-bareng ya. Untuk faik dulu bagiannya, nggak apa-apa? Oke, nanti boleh dijawab yang sudah dijawab, sisanya kita akan bahas bareng-bareng. Garis juga Ya. boleh di-stop Oke. supaya bisa memperhatikan yang bagian faik. Karena materinya juga nggak kalah penting gitu. Oke, kita akan mulai dari level mudah dulu. Kita akan menghitung 5.678 dikurang 3.456. Berapa hasil yang diperoleh oleh Faik? 2222. 2.222. 8 Terus, kurang 62, 7 kurang 52, 6 kurang 42, 5 kurang 32. Ih, unik ya soalnya. Aman ya? Benar. Hmm, Oke. Tentukan hasil kali dari 156 dikalikan 12. Pakai susun ke bawah kan ngerjainnya? Ya, Berapa hasilnya? Boleh sebutkan dulu hasil akhirnya aja nggak apa-apa. 1872. 1.872. 2 kali 6, 12. Simpan 1. 2 kali 5, 10. Berarti simpenannya 1, 11. Simpan 1 Ya. lagi. 2 kali 1, 2, 3. 1 kali 6, 6. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya 1.872. Ini juga benar. Gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Faktorkan 60 ke dalam faktor prima. Berapa dapatnya? Boleh disebutkan dulu, baru nanti Kak Ditra bahas. 3 kali. Ini yang Kak Ditra terus dulu ya. oh, yang angka prima. Nah, berapa aja? 3 kali 5 kali 2 3 kali 5 kali 2, pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke, secara harfiah sudah benar ya. Tinggal diurutkan nanti penulisannya dari yang terkecil. Buktinya gimana, Kak? Contoh, 60 kita bagi 2 dulu, itu adalah 30. 30 masih bisa dibagi 2 ternyata. Hasilnya adalah 5. 15. 15 masih bisa dibagi dengan 3, yaitu adalah 5. 5 udah stop kan ya? Berarti dia hasilnya adalah 2 kuadrat kali 3 kali 5. Oke, sudah benar ya jawabannya. Tinggal diurutkan dari bilangan terkecil. Oke, kalau begitu nomor 4 sudah terjawab atau belum? Rasio dari Belum. 18 dan 24. Belum. Oke, 18 dan 24 itu bisa dituliskan sebagai 18 per 24. Karena kita mau menyederhanakan, berarti kita harus cari FPB-nya. Faktor persekutuan terbesarnya berapa? Supaya sama-sama bisa dibagi nih antara 18 dan 24. Kira-kira dibagi berapa supaya hasilnya, tapi harus dibagi dengan bilangan yang sama nih, nggak boleh beda. Boleh tebak 2. dulu, dibagi 2. berapa? 2. 2. Kalau dibagi 2, kira-kira masih bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Ya, dibagi 2, bagi 2 sama dengan 9 per 12. 12. Masih bisa sederhana lagi? Bisa. Berapa? 3. 3. Berapa hasilnya? 3 per 3 4. per 4. Oke, 4. kita sudah sederhana ya, 3 per 4. Artinya FPB-nya bisa kita kalikan dari 2 kali 3. 3 adalah 6. 6. Berarti 18 per 24 itu sama-sama dibagi 6. Hasilnya adalah 3 per 4. Paham sampai di sini, Faik dan Daris? paham. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5, berarti kita bahas. Kalau 4 pensil, itu harganya adalah 12.000. Satu pensil berarti berapa? 3.000. Oke, good. Satu pensil itu sama dengan 12.000 dibagi 4. Hasilnya adalah 2000. 3.000. Paham ya sampai sini? Paham. Oke, sejauh ini sudah oke, excellent ya. Good. Sudah bisa mengerjakan berdasarkan sifat. Ini masih C1 sampai C3. Sekarang giliran dari kok ada dua ya slide-nya. Hah? Oh ya udahlah. Iya ya, ya udahlah nggak apa-apa ya. Sekarang bagian dari nih. Klasifikasikan min 8, 0, 5 per 2, akar 9 termasuk jenis bilangan yang mana? Sudah terjawab yang ini? Belum. Oke, kalau min 8 itu termasuk bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, kalau 0 bilangan Nol ke bilangan caca. caci. Bisa bulat Sebulat. juga. Oke, kalau 5 per 2 itu kan bentuknya sama dengan A per Upper. B. B. Berarti ini Rasio. Rasio. rasional. Rasional. Sedangkan kalau akar 3
akar 9 itu nih 3 itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Bulat. Terus bilangan apa lagi? Caca, asli. Ya. Gitu kan ya? Ya, jadi dia termasuk ke dalam beberapa kategori bilangan. Paham? Paham, paham. Berarti Paham nggak? paham, paham. Oke, aman ya berarti. Itu dulu. Paham ya? Oke, kita next. Untuk yang nomor 2, pembahasannya gimana? Yang dikerjakan mana dulu sama Deris? Daris 48 ngerjainnya dibagi 6 dulu kan? ya. Eh, Yang mana oh dulu? bukan deh. Salah. Nah, Deris hasilnya berapa? Boleh Daris kira disebutkan dulu kabupaten. nggak apa-apa? Tadi langsung Belum ditambah belum dulu ya? dapat hasilnya tadi. Oh, Jadi belum. Berarti ini sesuai itu ya. ya. Kukaba, taku. Berikan tanda Apa? kurung, kita kerjakan Kabataku. pembagian dulu, baru 7 kali 3. Oke, 48 bagi 6 berapa? 6 kali 8 ya? Kalau dikali 7 kan 8. 42. Oke, berarti ini 8. 8. Ditambah 7 kali 3, 21. 21. Berarti hasilnya 29. 29. Dari sini, soal punya Deris, Faik paham juga nggak? Yang nomor 2 paham. Paham. Oke, kita masuk ke nomor 3. Sudah dapat nilainya? Belum juga. Belum. Oke, 32 dikali 99 ditambah 32. Bentuknya kan kayak gini ya? Iya. Ya nggak, gunakan sifat distributif untuk menghitung 32 dikali 99 ditambah 32. Oke, sifat distributif kita bisa kelompokkan gitu kan ya? Betul? Betul. Betul. Betul ya? Oke. Di sini ada yang sama nggak? 32 dan 32. 32. Oke, kalau ada sama 32 berarti kita bisa tuliskan 30-nya di luar. Itu kita kalikan dengan 99 ditambah Berapa satu? 1. Karena 32 dikali 99 itu 32 kali Koneksi. 32 dikali 1 itu 32. Nah, ini kita faktorkan 39 kali 1 ke Eh, 100. Maka hasilnya 300. 3020 320. Paham. per Paham, paham. Ini dari siapa? Nah, hasilnya 0. Karena sesuatu apapun dikalikan 0 itu hasilnya pasti nol. Gitu ya. Ya, gitu aja Nol. sih. Nah, Sesimpel itu. Aman ya berarti. Oke, selanjutnya ini. 125 ditambah 75 kita jumlahkan terlebih dahulu. Dulu. Berapa hasilnya? 200. 200 dibagi 25. 25. Berarti 20. Eh, kok gede Eh, banget 25? Hasilnya? eh, Oh, hasilnya. ya hasilnya 8. 8. Oke, good. 8. Oke, aman ya. Bagus. Sudah sesuai kali ini. Sudah siap tantangan berikutnya belum? Atau ada yang mau ditanyakan dulu dari masing-masing 5 soal ini? Bisa? bisa. Bisa. Oke, Oke, kalau begitu sudah. kita lanjutkan ke level sedang. Oke, level sedang untuk FAIF Bisa. dari taksonomi C3 sampai C4 ada 4 soal. Boleh dikerjakan 3, boleh. Nanti yang keempatnya kita bahas bareng kalau memang itu 5 menit aja. Dan untuk Daris ini Ya. ada 4 soal, boleh kerjakan 3 juga. Boleh pilih bebas ya, mau 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan seterusnya. Boleh di screenshot dulu nih. Siapa nih yang slide-nya mau ditayangkan punya Daris ya? Tadi kan punya Faik udah ditayangkan. Sekarang punya Faik screenshot biar tidak hilang. Habis itu dikerjakan dulu. Loh, Oke, screenshot ya. 1, 2, 3 cekrek, 1, 2, 3 cekrek. Dah, sudah. dah. Kalau begitu, Daris boleh fokus lihat layar. Karena tadi yang pertama udah screenshot. Biar gantian. 5 menit Tuh. aja.
Selesai, alhamdulillah, nggak juga nanti kita bahas bareng. Hmm. Oh iya. Kak, ininya layarnya nggak ada soalnya. Hilang. Ya. Hilang soalnya. Sudah. Oh, Oke. udah. Punya siapa tadi? Oh, ketutupan ya tadi ya? Iya, Oh, ya. blank. Nggak blank jadi. Ya. Nah, Tadi soalnya buka aplikasi lain tadi, maaf. hmm, itu. Udah? Tuh, belum. Oke, belum ya. Nah, Ditra tunggu 1 atau 2 menit lagi ya. Oh iya, kita nggak apa-apa selesainya lewat dari jam 9 karena tadi juga kita mulainya aman ya jadinya. Lebih juga nggak apa-apa karena kita belajar. Gak ada kegiatan kan ya habis ini? Nggak ada kegiatan. Kalau kayak gitu kita bisa lebih fokus. Hmm.
12 bagi. Oke, nah, waktunya habis. Kita bahas dari Faik dulu ya. Nggak apa-apa? Iya, Aman? Aman nggak? aman-aman. Baru Kita mau nomor kembali ke... Oh ya, sip. Bentar. Faik, blocking tadi harus. Nah, oke. Ini kita balik ke soalnya Faik dulu. Kita akan bahas satu persatu. Faik sudah mengerjakan berapa soal? baru Berapa? dua, dua. Oke, kita bahas ya. Dari yang sudah diperoleh, suatu skala peta 1 banding 50.000. Berarti 1 sentimeternya berjarak 50.000 senti. Gitu kan ya? Nah, 50.000 sentimeter ini harus dikonvert ke kilometer. Kan kita punya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti sentimeter ada di sini kan ya? Ke kilometer. Naiknya berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Iya nggak? Nah, Nah, karena 5 berarti harus dibagi 10 ribu 2000. kan ya? Di 10.000 atau 100.000 kalau 5? 10? 2000. 10.000. Oke, good. 10.000. Hah? Nggak kedengeran? 10.000 kan benar? Ya. Oke, berikut. Bentar. 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Oh. 100.000, sorry, sorry. 100.000. Oh, Kan naiknya 5. Jadi 100.000. Oke, berarti kalau 1 sentimeter di peta itu setara dengan 50.000 dibagi 100.000. Nolnya kita coret 4. 4. Berarti 5 per 10. 10. Sama-sama dibagi 5 kan ya? Jadinya satu Ya. per 2. 1 per Wah, 2. Berarti 1 per 2 itu setara 0,5 kilometer. ntar. Oke, dapatnya Faik berapa? Kalau untuk 7 sentimeter di peta. Kalau 7 7 sentimeter berat jadinya berapa kilometer? Berarti 7 sentimeter itu sama dengan 7 dikalikan 5, 0,5. Berapa hasil yang diperoleh oleh Faik? 0,35. Eh, ayo, 7 kali 0,5. 7, Coba 0,5 kali 7. 7 kali 5, 5 kan? 35, Simpen 3. Berarti 7 kali 0, 0. 0, Sisanya 3. Berarti 3,5. 3,5. Jadi komanya hanya satu angka di belakang koma. Gitu. Oke? Aman nggak? Aman-aman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Tidak. Ya. Oke. Aman. Berikutnya sebuah toko menjual 3 kilogram gula harganya 45. Berarti 1 kilonya berapa? 14, 15 1 kilogramnya sama dengan 15.000. ribu. Berapa harga 8 kilogram gula berarti? 8 dikalikan dengan 100 15.000. ribu. Berapa? 120 120.000. Aman? ribu. Garis Aman. paham? Oke. Kalau nomor 3, 6 pekerja itu bisa menyelesaikan dalam bentuk 12 hari. Berarti kalau 9 pekerja, nambah 3 kan? Perbandingan Ya, senilai atau berbalik nilai? Oh. Berbalik nilai. nilai, karena ini urusannya pekerjaan. Berarti 6 kali 12 sama dengan 9 dikalikan H, hari. Gitu kan ya yang mau diketahui. Gitu kan ya? Nah, ini cara mengerjakannya nomor 3. Di sini aja nomor 3-nya. Itu adalah 6 dikalikan 12 sama dengan 9 dikalikan H. Karena kita hanya pengen kita cari tahu. Artinya 9H sama dengan 6 kali 12. Maka H sama dengan 6 kali 12 per 9. Berapa 9. hasil Faik? Sudah dihitung belum? Belum, belum. Berapa? Berarti 12 dengan 9 bisa disederhanakan kan ya? Sama-sama dibagi 3. 3. Berarti hasilnya yang ini 4, yang ini 3. 3. 6 bagi 3, 2.
2, 2 kali 4, 8, 8. Berarti selesainya lebih 4. cepat. Gitu ya. Jadi kalau 6 pekerja, 12 hari ditambahin 3, otomatis kerjaannya jadi lebih cepat selesai di 8 hari. Paham? Hari. Paham. Paham. Oke, kalau ini 8 detik dan 12 detik. Kapan menyala bersama-sama? 8 dan 12. Yes. Bersama-samanya akan kapan lagi? 8 kali 1, kali 2 dulu kan ya? Ya, 16 dan 24. 24. Terus kita kalikan, kalau dikalikan 3 jadinya berapa? Ditambah 8 lagi kan? Ya, Ditambah 8 jadinya 24 dan 36. Berarti dia 6, menyalanya bareng lagi di detik 24. 4. Paham? Paham. Daris bisa memahami 4 soal ini juga? Bisa, paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Tidak. Oke, tidak. kalau tidak ada, Faik ada yang ditanyakan? Sudah paham? Tidak. Oke, Sudah. Alhamdulillah kalau sudah keduanya paham. Oke, kita akan masuk ke soalnya Daris. Mana yang dihitung lebih awal, Daris, untuk nomor 1? Yang mana dulu? Suara saya jelas nggak, Faik? Jelas, jelas. Daris kayaknya nge-freeze ya berarti. Tidak tahu. Nge-freeze nggak di tempat layar Faik? Kayak Enggak. kaku gitu. Cek-cek, Enggak. Daris, masuk nggak suaranya? Oh, nggak masuk. Tidak tahu. Halo? Nggak masuk kan ya punya Daris? Tidak tahu. Enggak kayaknya. Iya, nggak masuk. Nge-freeze tadi soalnya. Berarti dia sinyalnya lagi lepas. Kita tunggu bentar ya, Hmm. Faik. Ya. Oke. Saya mau lihat ini laporan kemarin juga. Apakah sudah ditanggapi atau tidak? Oh, nggak di... Ya, yaudah. Aduh, belum balik lagi si Daris. Ya. Ya, apa... Ya udahlah, gitu aja dulu. Nanti kita bahas. Dia nonton rekotannya aja apa ya? Kita bahas ya. Jadi Daris untuk mengerjakan yang nomor 1, itu kita pakai 1 aja nggak apa-apa. Itu nggak harus 2, karena kayaknya cukup berat gitu ya. Nanti kita coba 1 dulu. Yang pertama kita selesaikan. Kalau menurut saya kan kita kerjakan yang apa? Dalam tanda kurung terlebih 20 Dahulu. gitu kan ya. Oke, berarti yang 25 ditambahkan 75. Oke, 25 tambah 75 kurang 350. Berarti 18 kali 100 dikurang 350. Berarti 1800 dikurang 350. Berapa hasilnya, Faik? Ya, ya. 1.800 dikurang 350 berarti Kembali. 1.450. Oke. Berapa? 1.450. 1450. Nah, seperti ini ya, Dadis. Nanti tonton lipatannya saja karena sudah kita bahas. Oke, nomor 2. Oke, Dadis sudah jelas suaranya? Sudah masuk kembali belum?
Sudah, Kak. Oke, jadi kita mulai dari yang tanda kurung, kuka bataku gitu ya. Jadi 25 kita jumlahkan dengan 75 dulu, hasilnya 100. 18 kali 100 kita kalikan terlebih dahulu karena ada operasi perkalian di sini. Jadi 1800 baru kita kurangkan dengan 350. Hasilnya 1450. Aman? Oke, aman. Oke, Nah, selanjutnya FPB dan KPK dari 84 dan 126. Kita cukup buatkan kayak gini kan ya, 84 bagi 2, berapa? 40, 42. bagi 2, 42 bagi 20, 3, 21. bagi 3, tuh 7. 7. Berarti udah mentok ya. Sekarang Ya, 126. Bagi 2, 63. 63 bagi berapa yang bisa ini? Bagi 3 bisanya. Bagi 3, Berapa? 21. 21 bagi 3, tuh Jadi 7. 7. Berarti untuk 84 itu nilainya 2 kuadrat kali Kuadrat 3 kali kali 3. tuh Per kali 7. 7 kan ya. Oke, kalau yang 126, 126. 2 kali 3 Tambah kuadrat kali tuh 2 kali 3 kuadrat kali kali 7. 7. Oke, kalau FPB apa? Apa KPK dulu, apa mau FPB dulu? FPB-nya berapa? Eh, belum dihitung sampai Oh, belum dihitung. FPB tadi apa? Faik dan Daris masih ingat FPB pangkat terbesar. dikali? Kalau FPB pangkat Terbesar. terbesar. Pangkat terbesarnya berapa? Pangkat terbesarnya 2 eh kuadrat, 2 3 kuadrat kuadrat, dan 7. Ya, Kak? 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali tuh kali 7. 7. Berarti 4 kali 9 kali tuh Kali 7. 7. Coba kalikan hasilnya berapa? 4 kali 9, 36. 36 kali 7 atau 63 kali 4 itu juga sama. Karena 9 kali 7, 63. Nah, itu nanti akan ada hasilnya. Sambil dihitung ya. Kalau KPK berarti dia apa? Pangkat gimana kalau KPK? Terkecil. Eh, bentar, ada yang salah nggak? KPK. Kayaknya ada yang keliru nih. Coba kita cek lagi definisi FPB. Mana tadi? Ini. Kalau FPB itu faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Oh, kita nih lupa. Faktor yang sama. Oke, berarti kalau faktor yang samanya ada apa aja? Ada, ada Dua 2 kosong dan tiga. 3 gitu kan ya. Faktor yang sama 2, 3, dan 7. Tapi kita ambil berapa berarti? Hmm, kita cukup ambil berapa? 2 kali 3 kali itu 7. Karena pangkat terkecil. Faktor yang sama tapi pangkat terkecil. Oke, FPB-nya berarti 2 kali 3 kali 7. 42. Kalau KPK-nya berarti kebalikannya. Kalau KPK tadi apa? Masih ingat nggak? kita Terbesar. Pangkat terbesar. terbesar. Semua faktor yang pangkatnya terbesar. Jadi ingat-ingat KPK, pangkatnya terbesar, FPB pangkatnya terkecil. Tapi faktornya sama. Oke, barulah yang KPK yang tadi. 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 7. Berarti 4 kali 9 kali 7. Berapa tadi hasilnya yang sudah dihitung? 204 Dua 242. ratus empat puluh dua atau 50? 242. Eh, 4 Eh, kali 9. 63 kali 4. 63 ya. Ya, 4 kali 3, 12, simpan 1. 4 kali 6, 24, 25. Berarti 254. 252. 4. Ya, 252 ya berarti. 52. Iya nggak? Hmm. Iya Ya, nggak? 60 tadi kan 63. 4 kali 3, 262 12. benar. Bener ya? 4 kali 6, Hmm. 24, tambah 1, 25. Oke? Oke, Aman nggak? aman. Aman Rada ya? sedikit bingung Oke, tapi aman. aman. Apa perlu jelasin ulang nggak? Yang apa tadi KPK-nya deh. Yang KPK itu adalah pangkat
dengan Oh, tertinggi, tapi faktornya sama hmm, faktor dengan pangkat tertinggi. Karena di sini pangkat tertingginya ada 2 kuadrat, terus di sini ada 3 kuadrat. Kalau ini kan 3 nggak boleh ya, karena ini pangkatnya 1, ini nggak boleh. 7 pangkatnya sama-sama 1, pakai salah satu aja kalau yang KPK. Berarti 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 7. Mana 4 kali 9 kali tuh 7. 4 kali 9 kali 7. Hasilnya jadi 252. Dua. Aman sekarang? Oke, aman. Oke. Sebuah fungsi biaya sederhana dinyatakan C. Nah, ini aljabar. Sama dengan 15.000 X ditambah 20.000. Artinya kalau X-nya 6, kita tinggal gantikan, substitusikan maksudnya. X-nya dengan angka 6. Hmm. Berarti untuk nomor 3, C sama dengan 15.000 dikalikan 6 ditambah 20.000. Berapa 15.000 6 kali? Kalau sembilan puluh punya ribu. uang? 90.000. Ribu. Berarti totalnya berapa? 110.000. 110.000. Faik paham? Nomor 1, 2, dan 3. Allah Paham nggak? paham. Paham. Oke. Terus kita nomor 4, kita akan melakukan uji kebenaran, gitu ya. Uji kebenaran untuk apa? A bagi B sama dengan B bagi A untuk semua A, B tidak sama dengan 0. Kita akan perlakukan secara umum. A per B itu sama dengan B per A. Apakah sama-sama benar? Cara membuktikannya gimana? Benar atau tidaknya? Kira-kira kebayang nggak kalau soalnya kayak gini? Belum ya? Kebayang nggak? Belum. 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 Nah, contohnya kita bisa ngambil salah satu contoh. Misalkan 2 per 3, apakah sama dengan 3 per 2? Ini big no, gitu kan ya. Jadi kalau Salah. Hmm. pembagian itu tidak bersifat komutatif, Negatif. tidak bersifat komutatif. Sampai sini paham? Paham Paham. nggak? Paham ya? Oke, begitulah belajarnya. Nanti ada latihan sulit, bisa dicoba, dan tentunya ada tugas rumah gitu ya. Gitu ya. Latihan sulitnya sebenarnya udah ada. Nih, oke. Ini ada tugas. Nanti bisa dicoba. Kalau nggak bisa ngerjain semuanya nggak apa-apa. Yang penting dicoba dulu. Yang ini untuk FAIQ gitu ya. Sama-sama ada 16 soal. Baik daris maupun FAIQ. Nanti Kak Ditra bagikan langsung. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Tidak tidak. paham materinya? Paham. Paham. Seberapa sulit? Bintang 1, 2, 3. Dua. 1 gampang. Hmm. 2 sedang. 3 sulit. Dua. Bintang 2. 2. Seberapa apa namanya? Materinya seberapa menyenangkan? 1, 2, 3. Satu. 1. Kalau 1 tadi apa? 1 menyenangkan ya. Ya. Ya, 100. berarti 3 kebalik berarti ya udah nggak apa-apa lah. Oke, kita kalau gitu buka itu dulu deh. Latihan refleksi yang di learn.algonova. Nanti sama terakhir Kak Ditra mau ada eh, review sedikit terkait hari ini gitu. Karena kebetulan belum ada tanggapan terkait keberbedaan jenjang. Eh, Linknya ada di grup yang learn.alg.academy. Kalau username dan passwordnya belum tahu, boleh ngomong ke kakak nanti ya. Kak Ditra akan berikan password dan username-nya. Punya nggak username-nya? oh. Lanjut senangnya. Oke, username-nya ini ya, punyanya Faik. Saya kirimkan dulu. Passwordnya ini. Oke, kalau punya dari akan Kak Ditra kirimkan by PC juga. Tunggu aja. Lagi Kak Ditra copy. Sudah mendapatkan ya, baik password maupun username-nya. Oke, untuk Deris juga sudah Kak Ditra kirimkan by PC. Silahkan dicek. Sudah belum? Sudah masuk? Sudah.
Oke, kalau sudah masuk, coba kerjakan yang practice one yang ada gambar satu buka pelajaran. Kak Ditra akan share screen. Kak Ditra tunjukkan ya. Bentar. Ini, bentar. Nah, sudah masuk ke sini? Sudah belum? Bentar, Sudah. belum. Oke, kalau sudah, silakan kerjakan yang nomor satu, isi sejujurnya sesuai kondisi masing-masing. Supaya Kak Ditra bisa mengukur dan menilai bagaimana perkembangan dari masing-masing. Kayak gitu ya. Gak apa-apa, isinya jujur aja. Karena yang bisa lihat jawabannya cuma Kak Ditra. Ini Karena lihat Kak mana? Ditra, ah, Lihat mana isinya, Kak? isinya ini udah muncul belum punya kalian? Boleh digeser-geser nih. Ya, terserah mau digeser-geser kemana. 1 sampai 5, terus yang ini nanti jangan lupa di checklist. Checklist hijau, baru next ke nomor 2. Itu boleh geser-geser sesuai kondisi masing-masing. Dan yang nomor 3 itu juga boleh diisi, kalau memang nggak ada pilihannya, boleh diisi kalimatnya di sini. Aman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bingung nggak? Ayo, bingung nggak? Atau masih aman? Sudah? Sudah. Oke, sudah diisi semua ya. Oke, refleksinya Kak Ditra doang kok yang baca, tenang aja. Oke, sejauh ini dari Faik dan Daris, dari perbedaan jenjang, pelajaran yang kalian terima saat ini masih bisa diterima dengan baik atau tidak? Masih. Masih. Eh, terasa terlalu jauh dengan materi di sekolah atau tidak? Tidak. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Kalau untuk Faik, Tidak. Tidak. ya. Ini ya, karena laporan Kak Ditra juga belum mungkin dianggapnya kalian masih bisa karena diagnostiknya sama gitu. Walaupun beda jenjang tapi diagnostiknya sama gitu ya. Makanya ada kemungkinan hal itu kelasnya digabung. Sehingganya kalau tidak ada perubahan, ke depannya kita akan bertemu terus nih sampai pertemuan nantinya gitu. Nah, karena ada kemungkinan seperti itu, otomatis materinya Kak Ditra tetap harus bagi dua seperti tadi. Nggak apa-apa kan ya kalau dibagi dua kayak tadi ya. Ada bagian khusus buat masing-masing, tapi bagian itu tidak akan lepas dari kita juga gitu. Maksudnya sama-sama bisa memahami kedua materi tersebut. Oke? Oke. Nah, kalau Faik, fokusnya itu adalah TKA, dan ketika ada request tambahan soal yang memang mengacu pada TKA, itu silahkan dikonfirmasi aja, nggak apa-apa. Sebelum misalkan, Kak saya pengen latihan TKA yang soalnya bisa lebih sulit, itu boleh di-requestkan. Walaupun Kak Ditra, setiap pertemuan akan menyediakan level mudah, sedang, dan sulitnya. Seperti itu. Dan dari pun demikian. Nah, selanjutnya, dari operasi, bilangan cacah, dan real ini bagaimana pemahamannya? Mungkin 1 sampai 10 skornya ada di mana untuk pemahamannya? Bilangan cacah Materi hari ini deh. 6. 6. Kalau Faik, 8. 8. Oke. Berarti bilangan cacah masih akan Kak Ditra singgung. Kalau di pertemuan besok, kita akan latihan soal fokusnya ya. Karena hari ini kan materinya sudah full. Pertemuan besok, hari Rabu 19.30 itu kita akan drill soalnya berdasarkan teori yang hari ini. Jadi nanti materinya dibaca kembali ya, baik Daris maupun Faik. Soal yang untuk Faik itu akan dikembangkan sesuai TKA juga. Gitu, jadi aman, nggak masalah. Jadi PR-nya dikerjakan, yang soal belum dikerjakan dicoba juga, dan nanti kita besok akan latihan soal. Nah, kapan ganti materi, Kak? Ganti materi setelah 2 pertemuan ini. Misalkan nanti 2 pertemuan ini perkembangannya bagus dan lebih baik, maka pertemuan depan akan Kak Ditra, bukan Kak Ditra serempet apa nyebutnya, akan Kak Ditra iriskan dengan kurikulum Merdeka berdasarkan masing-masing kelas. Jadi kan kayak tadi, Ahmad,
Dari di materi SMA kelas 10 itu ada eksponensial dan di FAI ada bilangan berpangkat. Nah, itu akan Kak Ditra iriskan materi yang sama. Kalau nanti ketemu materi beda, gimana? Gak apa-apa, itu nanti biar Kak Ditra yang menyelesaikan solusinya. Selagi materinya sama, akan disampaikan secara bersamaan. Oke? Aman ya? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Tidak ada. kalau tidak ada pertanyaan, dari Deris juga nggak ada? Tidak ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baiklah, kalau keduanya tidak ada pertanyaan, pertemuannya seperti itu saja untuk listen pertama ini. Maaf jika agak lama selesainya, karena memang yang dibahas juga cukup banyak. Semoga bermanfaat juga gitu ya. Oke, kita cukupkan. Untuk pertemuan hari ini, berdoa menyudahi kegiatan belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoanya sudah selesai juga ya. Semoga yang disampaikan Kak Dita bermanfaat, yang kalian pahami bisa diserap dengan baik, dan bisa meningkatkan kemampuan di matematikanya. Amin. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kak Dita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat Waalaikumsalam istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, Waalaikumsalam. ya boleh meninggalkan Zoom ya. Baik, Kak.